katanya udah hijrah, kok masih tomboy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yanti Yusuf di Tiger Hongkong Channel. Guys, hari ini kita jumpa lagi sharing-sharing di hari ini di Ahad ya, masih di bulan November. Nah, sharing-sharing hari ini kita akan membahas tentang hijrah ya, yang kebetulan saya punya pengalaman bagaimana tipnya, bagaimana prosesnya saya berhijrah, dan mudah-mudahan sharing di hari ini bisa bermanfaat buat semuanya yang berkesempatan nonton video ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai sharing-sharing hari ini, kita harus bersyukur terlebih dahulu atas anugerah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki panjang, umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan insya Allah kita dimudahkan, diberikan keselamatan dalam menjalankan aktivitas kita di hari ini dan di kemudian hari kelak. Dan mudah-mudahan kamu di sana bersama keluarga terus bahagia selamanya. Amin ya robbal alamin. Nah guys, hari ini mungkin agak-agak sedikit berat ya buat saya, karena ini menyangkut masalah keimanan seseorang, dan saya bukan ustazah, tapi saya ingin berbagi buat teman-teman, terutama yang merasa dirinya sudah merasa ada di titik nol, ada di titik jenuh. Mau kemana saya hari ini? Mau kemana hidup saya hari ini? Kenapa hari ini begitu hampa? Kenapa hari-hariku berlalu begitu saja seperti tidak berarti? Itu salah satu yang harusnya kita syukuri, karena mungkin itulah titik di saat kita akan menjemput hidayah. Karena untuk berhijrah mungkin ada dua penyebab ya. Penyebabnya mungkin dari diri kita sendiri, yang kedua adalah hidayah dari Allah SWT. Nah, sementara hidayah dari Allah pun tidak datang begitu saja juga, dan harus kita jemput hidayah itu untuk mendapatkannya. Dan buat teman-teman yang merasakan mungkin kegalauan, keresahan, kegelisahan, mau kemana saya, atau apa yang sudah saya dapat, banyak merenung tentang bagaimana kehidupan dan bagaimana saya nanti, itu mungkin ada titik nol di saat kamu harus mengambil sikap. Nah, seperti yang saya lakukan, saya seorang mungkin ada beberapa teman-teman atau adik-adik ya yang bertanya, Kak, bagaimana sih tipsnya biar bisa seperti kakak? Karena saya sendiri seorang tomboy, banyak sekali mendapatkan proses saat saya mengambil inisiatif atau mengambil keputusan untuk merubah minimal dari cara saya berpakaian. Karena menurut saya, untuk saya mengambil langkah awal di saat saya berhijrah adalah mengganti pakaian saya. Karena dengan saya memagari diri saya dengan berpakaian yang benar layaknya seorang muslimah, saya bisa menjaga diri saya dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berhijrah sendiri itu merupakan langkah awal yang harus kita lakukan adalah belajar mendekatkan diri kepada Allah dan mempelajari ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu proses-proses awalnya. Karena saya seorang tomboy, tidak mempunyai baju wanita, jangankan berpakaian muslimah seperti yang saya pakai saat ini. Semua pakaian saya tanggalkan, itu kata bukan keranjang ya. Jadi saya tinggalkan, saya sedikit demi sedikit membeli pakaian yang layaknya seorang muslimah, dalam artian bukan jangan merasa takut dianggap katanya udah hijrah, kok masih tomboy. Nah, perkataan seperti itu wajar, karena tapi tidak bisa kita iakan juga ya, karena dua hal yang berbeda. Tomboy adalah mungkin sifat atau mungkin takdirnya dilahirkan mempunyai mental yang lebih dari seorang wanita yang lainnya. Jadi apa istilahnya ya, kalau di
di kedokteran psikologis itu menyatakan bahwa memang dia hormon lelakinya itu lebih dominan. Nah, dan itu takdir dari Allah SWT. Dan saya terutama belajar untuk sedikit demi sedikit, karena untuk yang sudah berhijrah, selain kita berpakaian selainnya muslimah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian belajar ajaran-ajaran Allah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, artinya tauhid ya. Kita juga memperbaiki akhlak, jadi akhlak kita untuk kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berusaha juga untuk melatih diri saya untuk lebih feminim, walaupun secara fisik saya belum bisa seperti yang lain. Saya masih terlihat tomboy. Dari pembicaraan saya saja saya tidak bisa yang namanya lemah, gemulai, mengalun seperti wanita feminim yang lainnya. Nah, makanya saya bilang ini tidak bisa dicampur adukan. Untuk teman-teman yang tomboy, yang ingin berhijrah, lakukan sekarang juga. Jadi jangan menunda. Anggap hari ini mungkin hari ini kita hidup, besok mungkin kita sudah hidup di dunia yang lain. Dan apabila perasaan-perasaan itu ada, mendekatlah kepada orang-orang atau komunitas tertentu yang bisa mengajak kamu lebih dalam lagi, sehingga kamu bisa mengambil keputusan untuk benar-benar hijrah, benar-benar memperbaiki diri, bertaubat artinya kita memperbaiki diri kita lebih baik lagi di jalan Allah. Jadi kita lebih dalam lagi mempelajari tauhid atau ajaran-ajaran Islam agar kita melakukan hijrah kita dengan benar dan kita tidak kembali lagi ke dunia kita yang lalu. Dan di sharing hari ini saya akan lebih tegaskan kepada kamu, teman-teman, adik-adik, atau kakak-kakak atau mbak-mbak yang di Hongkong yang masih tomboy, yang ingin berhijrah, jangan ditunda lagi. Saya tidak mengajak teman-teman, artinya ayo berhijrah saat ini juga, tidak mengarah ke arah sana, tapi saya lebih mengarah kepada teman-teman yang sudah mempunyai pemikiran yang ingin berhijrah. Lakukan dengan segera, jangan menunda, karena siapa tahu hari ini adalah hari yang terbaik yang kita miliki selama hidup di dunia, dan besok kita akan kembali ke dunia yang lainnya. Nah, itu mungkin tipsnya buat teman-teman yang masih ragu-ragu atau masih ingin menunda hijrahnya, baik tomboy maupun bukan tomboy, ingin menyelesaikan kalau kita bilang perjalanan yang menurut kita sendiri tidak menentu. Dan di sharing hari ini saya akan sedikit bercerita, mungkin ada 2 hal yang membuat saya tidak menunda lagi saya berhijrah. Yang pertama adalah perkataan ibunda tercinta, ibunda tercinta saya yang mengatakan bahwa, "Nak, ternyata emak sama ayah dosa ya kalau anaknya tidak berhijab." Yang ada di pikiran saya adalah bukan ibunda saya, bukan emak saya. Yang ada di dalam pikiran saya adalah almarhum ayah saya, karena perkataan ibu saya, perkataan emak saya berkata, "Kasihan ayahmu, Nak, sudah di alam sana, tapi karena gara-gara anaknya tidak berhijab, walaupun perkataannya begitu ringan, tapi karena gara-gara anaknya tidak berhijab, berpakaian yang tidak sopan, almarhum ayahmu dipukulin di alam kubur, disiksa dalam kubur." Dan saya bersaksi ayah saya adalah bapak yang keimanannya sangat luar biasa.
Beliau ayah yang baik, suami yang soleh, dia adalah orang yang soleh. Ini yang membuat titik saya di benar-benar titik nol. Di saat itulah saya benar-benar tidak ingin menunda, karena saya ingin bersama dengan almarhum ayah saya di akhirat kelak. Mungkin ini agak mellow ya, tapi saya memang nggak bisa menahan tangis begitu. Kalau saja saya bercerita tentang titik di mana saya tidak menunda lagi, saya berhijrah, menutup berpakaian selayaknya seorang muslimah yang memang wajib harus kita pakai. Dan mudah-mudahan cerita sepenggal ini, cerita pendek ini menginspirasi buat teman-teman yang ingin berhijrah, dan mudah-mudahan ini menjadi amal buat kita sendiri, akan juga diperbaiki di kemudian hari, mempunyai kehidupan lebih baik lagi, dimudahkan segala rizki kita. Mungkin selama ini selalu cobaan yang kita terima, tapi setelah kita berhijrah, lurus jalannya, kemudian dimudahkan segala urusan, dimudahkan rizkinya, didekatkan jodohnya, dan jodoh dengan orang-orang yang imannya kuat. Teman-teman, maafkan saya terbawa emosi bercerita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman cerita saya. Sekali lagi di kesempatan hari ini, buat teman-teman yang sudah mempunyai niatan, lakukan sekarang juga. Mudah-mudahan kita dan kamu di sana menjadi orang yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.